Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ayu. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mensketsa grafik fungsi kuadrat. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak penjelasan berikut. Sebelumnya, kalian harus tahu terlebih dahulu langkah-langkah dalam mensketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini ada 6 langkah. Langkah yang pertama, kalian menentukan titik potong sumbu X, atau jika nilai Y-nya itu bernilai 0. Lalu langkah yang kedua, kalian menentukan titik potong sumbu Y, atau jika nilai X-nya itu sama dengan 0. Langkah yang ketiga, kalian mencari sumbu simetrinya. Langkah yang keempat, kalian mencari nilai optimumnya. Langkah yang kelima, kalian menentukan titik puncaknya. Dan langkah yang terakhir, kalian baru bisa mensketsa grafik tersebut pada bidang kartesius. Supaya lebih paham, kita langsung saja ke contohnya. Contoh yang pertama, di sini kita diminta untuk mensketsa grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Kita gunakan langkah-langkah yang sebelumnya kita bahas ya. Langkah yang pertama yaitu kalian diminta untuk menentukan titik potong sumbu X. Maksudnya di sini titik potong sumbu X itu berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Gimana sih? Nah, kita coba kerjakan bersama-sama saja. Kita tuliskan fungsi kuadratnya terlebih dahulu, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Karena di sini nilai Y-nya sama dengan 0, maka Y ini kita ganti menjadi 0. Menjadi 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Nah, 0 ini, penulisan 0 di depan ini, dapat kita ganti juga penulisan 0-nya menjadi di belakang. Jadi seperti ini. X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Jadi ini penulisannya di depan. Nah, kalau yang ini penulisannya 0-nya di belakang. Ya, sama saja artinya. Nah, setelah itu kita cari nilai X-nya. Bagaimana mencari nilai X pada persamaan kuadrat? Nah, kemarin sudah kita pelajari, bisa dengan memfaktorkan atau bisa dengan rumus ABC. Di sini Ibu menggunakan cara memfaktorkan. Ya, jadi berapa dikali berapa yang hasilnya yaitu 3, jika dijumlahkan adalah negatif 4. Nah, ternyata ketemu, yaitu negatif 1 dan negatif 3. Menjadi X dikurangi 1 dikali X dikurangi 3 sama dengan 0. Lalu kita cari nilai X-nya. Ini X dikurangi 1 ya. X dikurangi 1 sama dengan 0. Kita ininya pindah menjadi X sama dengan 0 ditambah 1. Jadi X sama dengan 0 tambah 1 yaitu 1. Nah, nilai X-nya ini 1 dan nilai Y-nya itu 0. Maka titiknya adalah 1,0 ya. Lalu kita cari untuk X yang kedua. Di sini X dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 ditambah 3. Jadi X sama dengan 3. Nah, nilai X-nya ini 3, Y-nya itu 0. Jadi titiknya adalah 3,0. Nah, kita sudah menentukan titik potongnya ya, yaitu 1,0 dan 3,0. Langkah yang kedua, yaitu kalian diminta menentukan titik potong sumbu Y, atau nilai X-nya itu sama dengan 0. Gimana sih? Nah, coba kalian simak. Seperti biasa, kita tulis dulu fungsi kuadratnya, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Nah, karena di sini X-nya sama dengan 0, maka X ini kita ganti dengan 0. Menjadi Y sama dengan X-nya kita ganti 0, yaitu 0 kuadrat dikurangi 4 dikali X-nya kita ganti 0, 4 kali 0 ditambah 3. Kita hitung, Y sama dengan 0 kuadrat adalah 0, dikurangi 4 kali 0 adalah 0, ditambah 3. Hasilnya adalah 3. Nah, sudah ketemu Y-nya 3. Titiknya bagaimana ya?
Karena di sini X-nya 0 dan Y-nya 3, maka titiknya adalah 0,3. Paham ya? Nah, kita lanjutkan. Langkah yang ketiga yaitu mencari sumbu simetri. Sebelum mencari sumbu simetri, kita tentukan terlebih dahulu nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya berapa ini? Iya, nilai A-nya adalah 1. Nilai B-nya betul, negatif 4. Dan nilai C-nya adalah 3. Ya, sudah kita cari ya. Selanjutnya, kita bisa mencari sumbu simetrinya. Kita gunakan rumus XS sama dengan negatif B per 2A. Ya, kita masukkan XS sama dengan negatif, B-nya berapa ini? Negatif 4. Negatif 4 per 2 dikali A-nya yaitu 1. Lalu kita hitung XS sama dengan negatif 4 per 2 kali 1 yaitu 2. Kita hitung lagi, XS sama dengan negatif 4 dibagi 2 adalah negatif 2. Negatif ketemu negatif menjadi positif, sehingga XS-nya adalah 2. Jadi sumbu simetrinya adalah 2. Nah, langkah selanjutnya atau langkah keempat, kita menentukan nilai optimumnya. Ya, nilai optimumnya atau YP itu dicari dengan rumus D per negatif 4A. D itu adalah nilai diskriminanan, seperti yang sudah kita pelajari. D itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Tinggal kita masukkan, B-nya berapa? Negatif 4 ya. Jadi negatif 4 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya ini 1, dikali C-nya adalah 3. Jadi kita hitung, negatif 4 kuadrat adalah 16, dikurangi 4 kali 1 kali 3 adalah 12. Jadi 16 dikurangi 12 adalah 4. Jadi nilai dari diskriminannya adalah 4. Lalu kita masukkan ke sini. YP sama dengan D-nya yaitu 4 per negatif 4 dikali A-nya yaitu 1. Kita hitung YP sama dengan 4 per negatif 4 kali 1 adalah negatif 4. Jadi YP sama dengan 4 dibagi negatif 4 yaitu negatif 1. Nah, langkah yang kelima yaitu menentukan titik puncaknya. Ya, titik puncak itu rumusnya adalah XS, YP. XS-nya berapa ini? Iya, 2. YP-nya adalah negatif 1. Jadi, titik puncaknya adalah 2, negatif 1. Bisa dipahami ya? Lalu, langkah yang terakhir, di sini adalah menggambarkan pada bidang kartesius. Nah, ini tadi yang sudah kita cari, Ibu perkecil supaya muat ya. Nah, kita gambar dulu bidang kartesiusnya. Nah, kita lihat. Tadi kita sudah mencari titik potong sumbu X-nya. Ditemukan titik 1,0 dan 3,0. Kita gambarkan titiknya. 1,0 berarti di sini titiknya 1,0. Lalu di sini 3,0 berarti titiknya di sini 3,0. Nah, setelah itu kita tadi sudah mencari titik potong sumbu Y, yaitu 0,3. 0,3, oh ternyata di sini 0,3. Lalu kita sudah mencari titik puncaknya, yaitu 2, negatif 1. 2, negatif 1 titiknya di sini. Nah, ini 2, negatif 1. Jadi sudah ini kita temukan titik-titiknya, tinggal kita hubungkan. Nah, kita hubungkan menjadi sebuah grafik dari fungsi kuadrat yang berbentuk parabola. Nah, ini adalah grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Bisa dipahami ya, Nak? Itu tadi penjelasan Ibu mengenai mensketsa grafik dari fungsi kuadrat. Semoga dengan menyimak penjelasan Ibu, kalian menjadi paham.
Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.